hujan tidak basah. Yang berikutnya juga untuk bagi yang jemaah yang membawa anak agar bisa dapat dikondisikan agar jangan mengganggu jalannya kajian. Yang ketiga, untuk kebersihan mohon dijaga di masjid kita ini sehingga setelah nanti kajian sampah makanan maupun minuman agar dapat dibuang di tempat sampah yang sudah kami siapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebentar lagi kita akan mulai kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Lagi pada dingin? Kita hangatkan insyaallah. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah. Semoga dinginnya hari ini, segernya hari ini membuahkan insyaallah dinginnya kita nanti di padang mahsyar. Ibu-ibu di padang mahsyar mau panas apa mau dingin? Sepakat ya? Insyaallah. Subhanallah. Kehadiran kita di pagi hari ini ke rumah Allah, ya, sungguh dalam rangka talabul ini termasuk bagian dari yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok di antara kelompok yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ya. Insyaallah tidak asing bagi cinta enggak ibu-ibu? Allahu Akbar, kalau enggak cinta enggak ke sini kita. Ya. Satu. Di Masjid Al-Hakim ada talabul ilmi. Maka hati kita pun terpaut, terpanggil. Satu. Yang kedua,
Di antara 7 itu 2 di antaranya yang saya sebutkan. Siapa mereka? Rajulani. 2 orang. 2 orang ini minimal, Pak. Ya. Tahabba fillah, saling bercinta karena Allah. Ibu-ibu, 2 orang saling bercinta karena Allah. Sehingga kata Nabi, ijtama'a alaihi, tatkala berkumpulnya karena Allah. Waftaraqa, kemudian setelah itu mereka berpisah. Berpisahnya pun karena Allah. Allahu Akbar. Nggak tahu tuh, antum tuh cinta sama anak gak sih? Hah? Kalau anak tuh cinta antum semuanya. Karena Allah. Uhibbukum fillah. Uhibbuka fillah. Ya. Naam, insya Allah kita dikumpulkan di sini ada kecintaan satu sama lain karena Allah. Tinggal nggak tahu sesama antum lagi ada musuhan apa lagi cinta-cintaan. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Bahkan sunnah mengatakan uhibbuka fillah. Ya, aku cinta kepadamu karena Allah. Dengan majlis ilmu, dengan rumah Allah, satu sama lain pun kita berkumpul karena Allah. Oke, berapa jam kita kumpul di sini? Hah? Sampai selesai? Jam 3 berarti ya? Berapa jam? 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam katakan. Lalu kita berpisah. Apakah perpisahannya karena ada kebencian? Hah? Ada selek? Tidak. Maka setelah ini kita pun bubar. Berpisah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing memiliki tugas masing-masing. Barakallahu fikum. Oleh karena itu. Hadirnya ke majlis ilmu ibu-ibu. Di pagi hari ini. Subhanallah. Manfaat apa tidak buat kita? Luar biasa. Rugi apa tidak ibu-ibu? Terpaksa apa tidak ibu-ibu? Bapak-bapak, alhamdulillah. Dengan hati yang senang, dengan senyuman, dengan kegembiraan, apalagi Masya Allah, ya datangnya ke sini insya Allah sebagai bentuk jalannya kita menuju keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat kita ke sini thalabul ilmi, ya. Bahkan adanya di majlis ilmu, tidur aja manfaat. Betul ibu-ibu? Jadi silakan yang mau tidur saya izinkan. Ya. Enggak Ustaz, anak udah bawa kopi. Bawa kopi enggak Tom? Siapa namanya? Ardian Syah ya? Iya, Saiful. Ya, Pak Saiful. Bawa kopi enggak? Harusnya bawa kopi. Nah, di sini ada air. Enggak ada kopi tapi di sini. Boleh. Di kajian saya bebas nyender, bebas tidur, bisa bawa kopi. Ya. Gitu. Yang penting jangan bebas ngomongin orang ya. Baik. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib dan amalan yang diterima insya Allah. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya insyaallah pembahasan kita melanjutkan meniti jalan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari awal saya sebutkan, yang dari awal saya sering sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, hidup ini sederhana, Pak. Hidup ini sangat sederhana. Yang ingin selamat, passwordnya cuma 2 kalimat. Pengen selamat, pengen lurus, pengen cahaya. Ingin masuk surga, passwordnya cuma 2 kalimat. Apa itu? Ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Selesai. Dalam segala hiruk pikuk kehidupan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikon.
ikon ya kehidupan bagi yang ingin selamat. Ya. Subhanallah. Dan kehidupannya begitu sempurna. Tidak ada cacatnya. Tidak ada aibnya. Tidak ada salahnya. Ya. Ditambah beliau pun membawa tuntunan yang sangat sempurna. Ya. Ayo, mau bab apa? Tanya sini. Muhammad jawab. Bab apa? Sampai bab bulu ketek Nabi jelasin. Benar nggak? Benar nggak? Coba, Mas Saiful, bulu keteknya baplang apa enggak itu? Ya? Iya, mohon maaf. Sampai bulu kemaluan dijelaskan sama Nabi. Ya? Ya, apalagi bulu janggut kali ya. Gitu. Nah, sempurna. Ayo. Bab apa? Bab hujan. Ya Allah. Coba, Pak Bu, saya ingin tes. Aduh, saya itu. Ada yang bisa ke mobil saya nggak? Saya pengen kasih hadiah soalnya. Udah bawa hadiah, lupa. Udah Pak, beliau yang hafal. Di bangku ini, bangku tengah, bangku belakang. Ada buku-buku apa nih? Ya, nyuruh antum nggak apa-apa ya? Oke. Yuk, Pak Bu, apa yang dibaca sebelum hujan? Awal hujan, tengah hujan, akhir hujan. Ayo. Serius? Apa yang dibaca awal hujan, tengah hujan, selesai hujan? Waduh, lupa Padahal hujan terus tiap hari ini. Oke, kita bagi saja. Awal hujan, baca apa? Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Molor sih ya itu. Angkat tangan biar gak rebutan. Awal hujan? Awal hujan. Allahumma sayyiban nafian. Alhamdulillah. Baik, antum satu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hujan yang manfaat. Oke. Tengah hujan, apalagi badai, kita lihat ya Allah, saudara. Doakan Pak teman-teman di Sukabumi, di mana lagi? Cianjur, Pandeglang, ujung sana. Yang langganan, Mang Labuan, daerah Patia, daerah Pagelaran tuh langganan itu. Hasbunallah, ya. Banjir bandang, Pak. Baik. Kalau lagi gitu, apa yang doanya itu? Oke, lupa. Baik, di akhir hujan, hujan sudah selesai. Ya salam, Allahu Akbar. Umurnya berapa, Dek? 9 tahun. Kalah bapaknya, sup. Tal. Ya. Ini Pak, silakan. Tapi ini bukunya agak serem dikit ya. Wahabi antara tuduhan dan fakta. Ya. Ini calon Wahabi nih. Allah. Baik. Astagfirullahaladzim. Iya. Dijawab sama adik itu. Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kalau sudah selesai itu. Mutirna, alhamdulillah. Kami dapat hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Tapi pertengahan belum. Ada yang hafal? Lagi banjir, lagi ada puting beliung. Ayo, ya. Nanti dicek lagi. Atau belum nyampe babnya ya. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Gampang kan? Allahumma hawalaina. Ya Allah, alhamdulillah. Kau turunkan hujan di tengah sekitar kami. La alaina. Ya Allah, janganlah jadi sebab adab buat kami. Allahumma hawalaina la alaina. Ya. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya begitu sempurnanya agama kita. Alhamdulillah. Makanya selalu. Ya. Namun secara umum Pak Bu jamaah, saya sudah sampaikan juga. Agama ini akan nyambung kalau tujuannya benar, jalannya juga benar. Ya Bu, ikhwan. Agama ini akan diterima kalau tujuannya benar dan jalannya juga benar. Maka apa tujuannya?
tujuannya satu, Allah. Apa tujuannya Pak Bu? Satu. Apa itu? Allah. Ya, saya ingin tanya nih ibu-ibu, bapak-bapak. Kesini tujuannya siapa? Nonton Ustadz apa menghindari marahan suami di rumah? Hah? Hah? Kalau tujuannya Allah, pahala argonya jalan sekarang. Malaikat sibuk nyatet pahala antum. Dari mulai berangkat bahkan niat. Kalau tujuannya Allah. Ibu-ibu udah naikin nasi goreng apa nasi ulam tadi pagi, Bu? Bu? Itu mah orang pandai bilang katanya. Ya, mau nasi apa kek, sarapan apa kek, nyiapkan sarapan di rumah. Untuk suami, untuk anak, untuk kita makan, Allah. Ya, aku lakukan ya Allah sebagai bentuk penghambaanku. Aku diperintahkan untuk melayani suami, anak-anak. Itu ngebolak-balik telur ceplok tuh. Malaikat nyatat pahalanya. Kalau tujuannya Allah. Sehingga kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua hidup pikuk wa mahyaya, kehidupanku, bahkan kematianku pun nanti hanya untuk Allah. Tujuannya satu. Nah, yang kedua, jalannya juga harus benar. Maka sebagaimana jalannya satu, tujuannya satu, jalannya juga cuma satu. Cuma satu-satu kok. Tujuan satu, jalannya satu. Jalan apa, Bu? Jamaah jalan apa? Jalan Muhammad. Selesai. Jalan Muhammad. Ente mau ikut siapa sih? Mau nauladani siapa sih? Mau ngambil tuntunan siapa antum? Nggak boleh. Tauhid yang kedua namanya tauhidul ittiba. Kalau tadi tauhidul ilahiyah. Tauhid ketuhanan. Yang kedua tauhid apa namanya, Bu? Ittiba, melu, manut, ngikut. Tidak ada yang kita boleh taklid buta, tapi bukan taklid buta. Ittiba. Yang kita ikuti dalam kehidupan ini, dalam urusan apapun. Hatta urusan bulu ketek tadi. Hatta urusan ente pakai sendal, masuk kamar mandi. Kalau antum ingin dapat pahala, harus menjadikan Muhammad sebagai panutan. Nah, ini disebut dalam, atau istilahnya adalah adab. Bagaimana kita beradab. Berpetunjuk dalam keseharian kita. Pak, Bu, sehingga apabila dua ini senantiasa menjadi acuan hidup antum, Allahu Akbar. Tidur aja dapat pahala, apalagi terjaganya. Tidur aja dapat pahala. Gimana, Bu? Tidurnya tadi malam? Pelor? Tidurnya gimana? Pelor? Nempel? Molor. Duksek aja gitu. Atau antum tidur dengan adab. Diiringi dengan niat. Maka ketika tidurnya dengan adab, diiringi dengan niat, Allahu Akbar. Malaikat terus mencatat pahala antum. Itu tidur gimana? Terjaga. Bagaimana kita keadaan sadar. Maka tentunya tidak ingin, kita ini kan berpacu dengan apa? Melodi. Melodi. Kita hidup berpacu dengan waktu. Karena setiap saat waktu kita terus dikurangi. Benar enggak? Betul apa tidak? Nah. Kita ini umur ya Allah. Apalagi umur. Mulai ubanan nih. Udah mulai ubanan. Saya ngaca ya Allah ini kok udah ada uban ya. Udah tua berarti kita. Apalagi antum Masya Allah. Udah meninggalkan dunia hitam. Ibu-ibu. Jenggotnya udah putih. Rambutnya putih. Udah mulai meninggalkan dunia hitam.
Ya, maka subhanallah begitu cepat Pak umur, usia, waktu berlalu. Hasbunallah, semoga kita selamat. Semoga keluarga kita selamat. Anak istri kita selamat. Tapi dengan apa tadi? Dengan memenuhi masa hidup kita dengan dua jalan tadi, dua perkara tadi. Tujuannya satu, jalannya satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah manifestasi dari dua kalimat yang senantiasa kita saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah kata para ulama tujuan, wa asyhadu anna Muhammad Rasul adalah jalan. Klub. Ya, jalannya satu dan tujuannya satu. Oke. Itu tujuan kita agar sekali lagi umur usia berjalan, napas kita berhembus setiap hari, ya, dan argo pahala juga berjalan. Alhamdulillah. Baik. Sehingga 24 jam hidup kita, alhamdulillah sudah dibimbing Nabi. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah bahas, ya, ada bangun tidur. Ada bangun tidur. Oke. Coba sebutkan siapa cepat, siapa dapatnya. Salah satu yang bisa memutuskan tali setan. Ada 3 tali setan. Bagaimana memutuskannya? Sudah kita bahas yang lalu. Hah? Ini mahasiswa semester berapa nih? Hah? Jangan mahasiswa lemot-lemot aja nih. Hah? Ada ingat? Ada antum mau coba silakan. 3 tali setan. Antum sudah jawab belum? Tadi sudah jawab ya? Jangan. Hadiahnya sama. Hah? Silakan. 3 tali setan. Naam. Bagaimana memutuskannya? Yes. Ya. Bangun mengingat Allah, zikir. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, ya salah. Apa bunyi tali setannya? Bunyi di apa yang tertulis di tali setannya ada apa? Hah? Oh, enggak lengkap catatannya. Sini. Masya Allah. Luar biasa. Nyonteknya pintar antum ya. Bagus. Minimal antum punya catatan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Naam ya. Ketika tidur, kata Nabi, setan ngiket 3 iketan. Apa yang tertulis? Malam masih panjang. Molor dewa. Silakan regut lagi. Dan itu yang kita rasakan jam 3 bangun gitu kan. Baru jam 3 kan. Gitu. Maka segera putus dengan zikir, dengan wudu, dengan salat. Oke. Naam. Ada yang bisa lagi? Ibu-ibu ya. Ibu Evi. Yang jawab nanti kasih hadiah nih ya. Baik. Ibu-ibu. Kalau kita bangun tengah malam. Ya. Tapi ini agak susah sebenarnya bahannya. Coba dicoba dulu. Bangun tengah malam agar doa dan ibadah kita diterima, baca apa? Oke, silakan. Bangun tengah malam agar doa dan ibadah kita diterima, baca apa? Silakan. Nah. Masya Allah. Yes. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Jazakallah khair. Naam. Dibaca nggak tadi malam, Bu? Apa kesubuhan? Baik, satu lagi nih. Ada satu lagi ya. Yang ringan aja berarti ya. Apa keutamaan tidur dalam keadaan berwudu? Ayo. Apa keutamaan tidur bebas, laki-laki, cewek boleh? Apa keutamaan tidur dalam keadaan berwudu?
Yes, silakan Bu. Apa katanya? Dijaga oleh malaikat. Baik, oke. Ada yang lain selain itu terkait dengan malaikat memang. Lupa, apa lupa-lupa ingat, apa memang lupa banget? Hah? Tidur wudhu dulu kita. Apa keutamanya? Betul, dijaga sama malaikat. Tapi ada sesuatu juga. Oke, berarti lupa. Silakan. Hah? Yes, Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Ya, ketika tidur dalam keadaan wudhu, lalu Anda terbangun di malam hari, malaikat mengatakan, Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan ini ya Allah. Fa innahu bata tahiran, karena dia sebelum tidur bersuci. Ayo, yang tadi malam tidurnya nggak wudhu, jangan angkat tangan. Jangan nih. Ya, gitu. Kadang-kadang kita itu ngaji ya, tapi prakteknya ya lemes jo gitu. Ya, prakteknya enggak gitu ya. Baik, maka semoga manfaat ilmu kita. Yuk kita amalkan ya. Sederhana Pak, ini babnya bab anak TK sebetulnya. Sama Pak Ude, sama anak SD. Tidak juga. Ya, ini adalah bab adab keseharian kita. Oke. Pada kesempatan siang hari ini, ya, setelah bangun tidur ngapain Pak biasanya Pak? Setelah bangun tidur, naam, biasanya kita buang air, masuk keluar kamar mandi, benar nggak? Atau mungkin langsung sholat, enggak? Tidur gisik-gisik, wajah lalu langsung sholat subuh. Itu antara dua itu, antara ngelindur atau gelo dikit. Ya. Tidur gisik-gisik langsung sholat subuh ya. Antara ngelindur atau gelo dikit ya. Awas hati-hati jangan bilang goblok, bahaya nih. Ya, saya khawatir dipiralkan soalnya. Ya. Baik. Ya, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, yuk kita lanjutkan episode perjalanan hidup kita. Dalam rangka ittiba'us sunnah. Mohon maaf, yang punya kitab pasti dapat, ada 2 jilid ya. Bab ini ada di 2 pembahasan. Di jilid pertama, karena ini ensiklopedia sesuai dengan abjad, abata saja ha. Di bab ha, yang adanya di jilid 1, kalau cetakan ini, ada bab hammam. Apa hammam? Kamar mandi. Hammamun. Kamar mandi. Oke? Ada di bab hammam. Ha, cari nomor ha. Namun, ditemukan juga di jilid kedua, di dalam huruf qaf. Bab hammam adanya di 423. Huruf qaf adanya di 335 di jilid yang kedua. Qaf. Apa itu? Qadha'il hajah. Bab qadha'il hajah, buang air. Bab apa? Buang air. Oke? Buang hajat. Setelah saya baca, ya, yang ada di bab hammam ada di qadha'il hajah. Ada di sini. Hanya saja ada satu pembahasan yang tidak ada di sini. Hanya satu yang tidak ada. Bab larangan wanita masuk ke tempat kamar mandi umum. Tempat mandi umum. Larangan wanita masuk ke tempat mandi umum. Insya Allah nanti kita nyerempet ke sini, ke bab hammam. Oke? Nah, maka yang akan kita mungkin telusuri di sini bab di jilid kedua qaf, di bagian qaf itu qadha'il hajah. Bab adab seputar buang air. Alhamdulillah.
Dan di sini Pak Bu, semakin senyum Anda itu menjadi seorang muslim, pengikut setia Muhammad. Di mana alhamdulillah tadi ya, semua tuntunannya sangat sempurna, sangat sempurna. Ya. Enggak ada Pak ini Pak, maaf, di Injil, di Taurat tuh enggak ada. Ya. Dalam agama mereka enggak ada bab-bab serinci ini gitu loh. Di kita Masya Allah, tinggal ente maunya. Ya. Makanya kita ini ya Allah hidup sejatinya hendaknya mengikuti dalil. Oke. Di sini tidak sedikit, ada sekitar 24. Persisnya 26. Ya. 26 adab. Semoga ingat nih ya. Berapa? 26. Ya. Ingat nomor 1 dan nomor akhir nanti. Tengah-tengahnya diraba-raba ya. Taib. Ada 26 adab terkait buang air dan terkait hammam, kamar mandi. Subhanallah. Mohon maaf saya ingin tanya, ada yang belum masuk kamar mandi pagi ini? Acung? Oh, sudah semua berarti ya. Di absen, nggak ada. Hadir. Ya. Berarti Allahu Akbar. Syariat menginginkan Anda masuk kamar mandi dapat pahala. Tidak selonong boy. Ya, tidak asal abu saja tuh. Lah, dapat pahala. Di kamar mandi dapat pahala. Tadi dengan adab-adabnya. Baik. Jamaah sekalian, adab yang pertama dicatat kalau belum punya bukunya dan disimak bila ada kitabnya. Subhanallah. Dan saya temukan semua dari alif sampai ya, beliau menyebutkan adab-adab ensiklopedianya. Awal kali yang ditulis oleh beliau meluruskan niat. Berarti niat itu bukan pas mau sholat aja ya kawan. Mau masuk kamar mandi juga diniatkan. Ya. Karena itu bagian daripada amalan kita. Innamal a'malu. Pak Bu, jamaah. Subhanallah. Secara umum kegiatan kita terbagi dua. Ada kegiatan ibadah, ada kegiatan adah. Tadi ibu-ibu bikin cepok telur, ada apa ibadah? Woi, ada apa ibadah? Ada. Bapak-bapak pergi ke pabrik besok atau ke tempat bekerja besok. Senin, hari Senin kembali bekerja. Ada apa ibadah? Ada. Anda masuk kamar mandi, ada apa ibadah? Ada. Kebiasaan urusan dunia. Jangan tanya ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, jangan tanya. Jelas kalau itu syaratnya niat. Tetapi Allahu Akbar, Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin, betapa banyak amalan yang dianggap kecil, tu'adzimuhun niyah, menjadi besar karena niat. Pak Bu, ada orang kata Nabi ngelewati jalan, tiba-tiba ada ranting di tengah jalan menghalangi jalan. Lalu dia bergumam di hatinya, niat, ya Allah, ini ranting kalau dibiarkan menghalangi jalan lalu lalangnya kaum muslimin. Mereka tersakiti, mereka terganggu. Akhirnya dengan keikhlasan niat karena Allah, dia singkirkan di pinggir jalan ranting itu. Subhanallah, kata Nabi, aku sudah melihat, ya, atau dia dijamin masuk surga gara-gara ranting itu. Gara-gara ranting itu. Oleh karena itu, kaum muslimin, Allahu Akbar, jangan lupa hadirkan niat. Ya, apa niatnya banyak? Ya, saya ingin tanya, Pak, di kantor kebelet, kira-kira enak nggak kerja? Jamaah, ibu-ibu, bawa mobil kebelet, enak nggak bawa mobilnya? Apalagi pas sholat. Sholat kebelet, pengen buang besar, buangnya kecil, kira-kira gimana, Bu? Ya. Bahkan subhanallah, Nabi larang. Nabi melarang wala yuda'ifil akhbasain. Akhbasan, kata Nabi. Tidak boleh sholat dalam keadaan kebelet. Nggak akan khusyuk. Waduh, gitu ya.
Saya ingin tanya, kalau Anda lagi kebelet puncak-puncaknya, ditawari WC sama emas 10 gram, pilih yang mana? Jawab. Lagi kebelet puncak-puncaknya. Wallah Pak aja. Tawari WC apa emas 10 gram? Ayo jawab. Susah milihnya ini Ustaz. Ya. Lebih berharga WC Pak daripada emas 10 gram. Serius ya? Maka niatkan untuk memudahkan beraktivitas, memudahkan ibadah. Mengeluarkan kotoran yang kalau ditahan berbahaya. Ya. Dan seterusnya, niatkan. Allahu Akbar. Ya. Jadi niatkan dengan niat yang baik. Oke, 2, 3, 4. Ini memang hari ini alhamdulillah ada kemudahan. Kalau di zaman Nabi memang begini kondisinya, 2, 3, 4 nih. Dan kami dan saya dan antum kayaknya nggak jauh umur dari saya kan? Saya lahir 79, antum berapa? Lebih tua kan? Tapi masalahnya saya orang kampung, ente orang kota, beda keadaan. Kita masih mengalami keadaan dolbon. Apa dolbon? Modal di kebon. Iya. Kita masih mengalami masa dolbon di kampung kita. Nggak ada dulu WC di rumah. Hampir nggak ada WC di rumah. Kampung pedalaman gitu. Ya. Antara di kebon atau di kali, benar nggak? Nyuci pun di kali, di walungan. Saya suka bantu ibu dulu nyuci, bawa ke walungan nyuci. Allahu Akbar. Dan begitulah Nabi SAW dahulu, dolbon. Ya, dolsir. Modal di padang pasir. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada WC, Pak. Oke. Maka adab 2, 3, 4. Yang kedua, mencari tempat yang jauh dari pandangan orang banyak. Ya. Makanya Nabi, Pak Bu, jamaah, kalau Nabi mau buang air, Nabi cari tempat yang tidak ada lagi orang lihat. Padang pasir, atau di bukit. Ya. Naam. Yang kedua, mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai penutup. Ya. Kalaupun harus berlalu lalang, Nabi terkadang cari apa? Tembok. Cari apa? Pohon kurma. Yang dapat menghalangi Nabi ketika buang air. Yang selanjutnya memilih tempat yang layak untuk buang hajat. Iya. Jangan asal ya. Ya. Nanti akan datang selanjutnya nanti. Tempat-tempat yang dilarang, Pak. Ada 5 tempat yang, atau 5 tempat kurang lebih yang dilarang. Oke. Jadi intinya Pak Bu jamaah, awas nih. Karena keumuman orang buang hajat itu, yaitu buang ke aurat. Betul? Bahkan aurat mughalladah. Apa aurat mughalladah itu? Aurat besar. Kubul dan dubur. Kubul yang depan, dubur yang belakang. Makanya bahasa Indonesianya bagus, kemaluan. Makanya suka memperlihatkan itu nggak punya malu dia. Memalukan. Yang cabul, yang zina, yang homo. Ya, na'udzubillah. Memperlihatkan ya sesuatu yang sangat private, privasi dengan cara yang haram. Zina, homo, cabul, dan seterusnya. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Ya. Naam. Di sini hikmahnya apa, Bu? Pak, hikmahnya agar tidak tersingkap aurat. Hati-hati ibu-ibu. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan ini lihat. Ini nih. Tangan ku' namanya bahasa Arab ku'. Tangan apa ini? Dari pergelangan ke sini. Ya, itu pun Masya Allah. Kalau sudah mulai ditutup semuanya itu lebih utama. Walaupun tidak wajib. Sebagaimana para istri Nabi SAW. Ya. Maka selain itu aurat.
haram untuk diperlihatkan. Ya Allah, kasihan saudara-saudari kita yang belum sampai sunnah karena mereka tiap hari memperlihatkan apanya? Rambutnya, dadanya, bahkan lebih parah lagi pahanya, betisnya. Subhanallah. Mereka adalah, maaf, Nabi katakan mal'un, terlaknat. Bahkan malaikat sibuk menghitung jumlah rambut yang dilihatkan setiap hari sebagai dosa besar. Membuka aurat dosa besar. Hati-hati ibu. Laki-laki lebih ringan, pusar sama lutut. Tapi kayaknya tidak pantas deh. Keluar rumah dada ya kebuka kemana-mana. Ya, betul auratnya cuma pusar sampai lutut. Tapi muslim punya muru'ah, punya kehormatan. Makanya Pak Bu, makruh dilarang sama Nabi, sholat laki-laki terbuka pundak. Makruh. Sah, makruh. Ya, kenapa? Karena tadi menurunkan kehormatan. Bahkan maaf ya, lebih gagah lagi, ya, walaupun ini tidak wajib ya, tidak wajib dan tidak juga menurunkan derajat sebetulnya. Tapi lebih terhormat lagi, Nabi dan sahabat tidak pernah membuka penutup kepala. Kecuali dalam keadaan ihram. Tapi tidak wajib. Dan lebih sunnah lagi ketika sholat. Tidak pernah ada cerita Nabi sholat membuka kepala. Ya? Naam, tapi ini tidak wajib, sunnah saja. Kehormatan. Oke, kaum muslimin jadi 3 tadi ya. Mencari tempat yang jauh, mencari sesuatu yang dapat dijadikan penutup, dan yang layak buat buang hajat. Oke, mana saja tempat yang tidak layak Pak Bu? Yang kelima, menjauhi tempat yang dilarang. 1. Tempat orang bernaung atau berkumpul. Di mana Pak Bu? Bernaung di mana? Nih kayak ini sekarang nih, ya, musim-musim hujan. Orang-orang di situ kumpul bernaung. Di bawah pohon, di situ orang, atau sekarang misalkan ada kursi di pinggir jalan tuh apa namanya tempat? Panghalte. Ya Allah, paling pesing adanya di mana? Terminal. Ya. Maka kata Nabi, ittaqul la'anin. Ya, ittaqul la'anain. Jauhilah oleh kalian yang menyebabkan seseorang terlaknat. Jauhilah sumber laknat. Wa man la'anani, apa yang kau maksud sumber laknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yang buang air besar atau kecil di jalan lalu lalang manusia. Atau di tempat mereka berteduh. Orang berteduh di situ, ente di situ. ini jalan lalu lalang, ente kencing di situ. Bukan sekedar bau, najis. Jangan mentang-mentang antum anak presiden misalkan. Tetap najis ya. Atau anak kiai gitu. Tetap najis. Dan kotor. Ya. Maka itu yang pertama. Yaitu tempat lalu lalang dan tempat berteduh. Yang kedua. Ya. Yaitu juga di tempat saluran air mengalir. Air mengalir. Di hulu mengalir, di hilir orang pada minum, orang pada apa? Wudu, orang pada. Sementara airnya terbatas. Kecuali kalau Ciliwung. Atau Ciujung. Gede gitu. Gak apa-apa itu. Ya. Naam. Kata Nabi, ittaqul mala'ina salasah. Jauhilah oleh kalian 3 sebab laknat. Al-burazu fil mawarid wa qari'ati tariq wa dhil. Buang air di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Tambahan berarti 1 di sini. Hadis ini tadi yang 2 di hadis pertama. Ya, di sini disebutkan 1 tambahan. Apa itu? Di tempat air mengalir, selokan. Orang-orang di sana pada memanfaatkannya, nyuci, mandi, bahkan mungkin wudu, bla bla bla. Sementara airnya tidak deras, tidak terlalu mengalir besar, solokan kecil.
Ya. Makanya Bu, hati-hati bab sepiteng nih ya. Sepiteng antum kemana ngalirnya? Ya, hati-hati. Ternyata sepiteng antum ngalirnya ke kali. Sementara di sana orang pada sementara berpengaruh kepada kali itu jadi bau, jadi pesing ya. Jadi masuk si kuning mengalir di atas air. Maka antum terkena hadis ini. Kecuali ya, ngalirnya di mana? Ciliwung gitu kan. Atau Ciujung, Guadek gitu lagi banjir gini enggak apa-apa berak kan situ. Enggak ada masalah. Karena memang tidak terkontaminasi saking karena banyaknya banyak ya. Yang keempat, yang ketiga ya, tidak buang air di tempat mandi. Ya jelaslah. Tapi enggak apa-apa, sedetail itu Nabi jelaskan. Wih. Ada yang suka pernah renang di sini enggak? Pak Bu, ada yang pernah renang enggak? Renang lah Ustaz. Di mana? Di laut, is okay. Kencing, silakan. Tapi di kolam renang orang nih. Ente renang di kolam renang, ya, lalu kencing di situ haram, tidak boleh. Dan betapa jorok jiddan. Jorok sekali. Ete mandi di situ, ete mandi juga. Ete kencing juga. Allahu Akbar. Bukan hanya sekadar najis, bau ya bakteri. Begitu hebat Islam membimbing kita, betul? Ya? Gitu. Ada timba, ada sumur, ya. Kecuali tadi air yang bah. Ya. Antum renangnya di mana? Di laut. Antum renangnya di sungai. Sungainya Sungai Kapuas. Sungai Nil. Gak apa-apa. Ya. Karena itu tidak akan berpengaruh. Paham ya? Tapi kalau cuma di bak atau di kolam renang, ya, apalagi pakainya cuma kaporit nih, kebanyakan kolam renang kan airnya itu aja, benar nggak? Cuma diobat aja jadi bersih lagi kan? Nah maka antum jangan coba-coba kencing di situ, haram, dilaknat. La yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yagtasilu fi. Jangan sekali-kali seseorang yaitu kencing di tempat dia mandi, lalu dia mandi di situ. Tentunya di sini secara nurani pun nggak masuk ya. Ya. Tayyib. Dalam riwayat yang lain la yabulan ahadukum fil ma'id daim. Pak Bu. Apalagi airnya tergenang. Airnya tidak ngalir. Kayak tadi, mana? Mana tadi? Tempat berenang, ya, kolam renang. Nggak ngalir di situ aja. Ente malah kencing di situ. Ya. Lalu antum mandi di situ. Tayyib. Naam, dan tentunya naudzubillah di sini tidak boleh tentunya naudzubillah kita mengotori tempat-tempat suci. Kencing di mana? Di masjid, di emper masjid. Naudzubillah. Tapi Ustaz, ada kamar mandi? Ya. Tapi punten, jangan ada istilah, ya Allah 2 kilo sebelum datang ke masjid sudah bau pesing jengkol. Ya. Kita bertanggung jawab membersihkan, mewangikan hatta kamar mandinya. Kita ini loh luar biasa ya. Kadang-kadang kita temukan paling jijik masuk kamar mandi WC masjid. Na'udzubillah. Semoga masjid ini tidak. Saya lihat tadi bersih banget. Baru kayaknya ya. Oh pantas. Semoga setelah 100 tahun masih gitu ya. Naam, bersihkan. Ya antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kata Allah, bersihkan rumahku untuk yang tawaf, untuk yang i'tikaf, untuk yang ruku dan sujud. Perintah membersihkan masjid ada dalam Al-Quran. Masya Allah, masjid ini ya milik kita. Ya, ada AC-nya, wangi, jangan sampai ada kotor, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Itu adab yang keberapa tadi? Adab yang kelima ya. Nah, tapi tadi rincian. Adab yang keenam itu ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, maklum insyaallah
Yaitu diharamkan, dilarang membawa sesuatu yang suci ke dalam kamar mandi. Ya. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih kita, beliau cincin beliau itu sebagian apa khotam. Khotam itu apa sih? Stempel. Dan tertulis Muhammadun Rasulullah, tertulis di cincin Nabi. Ya. Muhammad Rasulullah. Oke. Maka Nabi kalau mau masuk kamar mandi copot dulu. Ya. Kenapa? Karena di situ ada nama Allah. Ibu-ibu, pastikan tidak masuk ke masjid sesuatu yang suci, baik yang ditulis maupun yang dibaca. Apa yang diucapkan. Oleh karena itu antum jangan lebay ya, Masya Allah, saking jadi ahli dzikir di kamar mandi masih dzikir aja. Pas keluar bomnya itu subhanallah katanya. Allahu Akbar katanya. La. Baik. Maka jangan pastikan. Oleh karena itu punten nih. Dalam hal ini tidak boleh kita lebay. Tahu lebay ibu-ibu? Berlebihan. Apa? Ringtone-nya azan. Ringtone HP-nya azan. Ringtone HP-nya bacaan Quran. Woi, Islami. Punten Pak, itu lebay. Nggak boleh Pak. Nggak ada itu. Ya, ringtone-nya baca Quran, ringtone-nya azan HP-nya. Allah lah, mungkin antum lagi di kamar mandi, tiba-tiba ada yang telepon antum, lalu pas bacanya ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau azan misalkan, enggak boleh Pak. Tidak ada itu Pak. Woi, Quran bukan untuk itu. Quran bukan untuk dijadikan sebagai pengingat orang yang menelepon ke kita. Tidak ada itu. Jangan ya. Ya, jangan dilakukan. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan yang maha suci, tidak boleh masuk kamar mandi. Oke, saya ingin tanya. Pernah punya uang real enggak? Jamaah, kayaknya antum belum pernah umrah apa gimana? Yang pernah umrah pasti antum punya orang real. Tuh. Cek di dalam real. Real khususnya real 1 real. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mata uang Saudi adalah ilah. Ayo gimana itu? Ayo. Gimana? Mata uang Saudi adalah la ilaha illallahnya. Sementara ada di tas di dompet antum. Gimana kira-kira? Gimana? Sedekahin. Waduh, cuma segitu. Ditunda di luar, dicuri. Maka kata ulama kecuali darurat. Kecuali darurat. Contohnya rasanya. Antum bawa dompet, di situ ada misalkan maaf ya mushaf, dompet tas. Tapi kalau ditaruh di luar ini bahaya, hilang ini. Maka kata ulama darurat tidak ada masalah. Sebagaimana antum bawa uang real nggak mungkin ditunda di luar. Di luar liau sudah. Ya, maka ketika darurat boleh ya insyaallah. Baik. Selanjutnya. Yang ketujuh dan ini sekali lagi ini juga ya. Ini juga kayaknya hari ini enggak ya karena maksudnya keumuman jarang-jarang. Apa itu? Membawa air ke dalam WC. Kenapa? Karena alhamdulillah sekarang di WC, di kamar mandi sudah disediakan air. Tapi jangan lupa periksa dulu. Jangan asal buang air aja. Ya, ternyata pas dibuka, waduh kosong airnya. Ya, betul sudah ada keran, betul sudah ada fasilitas air. Di zaman Nabi SAW, Nabi bawa air, bahkan terkadang dibawakan air sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Antum tahu Nabi pernah didoakan sama Ibnu Abbas, ya Allah berikanlah dia pemahaman agama disebabkan Ibnu Abbas bawain air ke kamar mandi Nabi. Ini sunnah. Adapun hari ini tentunya ini jarang ya. Tapi sekali lagi pastikan dulu ayat cainanya ada airnya pastikan. Khawatir antum buang air aja tuh. Ternyata airnya tidak ada. Oke? Naam.
Kemudian, jamaah sekalian, mengucapkan doa. Doanya ada dua. Doanya yang pertama, doa agar setan tidak ngelihat aurat antum. Setan tidak. Kenapa? Karena WC itu rumah setan, Pak. WC rumah setan. Begitu kata Nabi. Nah, masalahnya antum di WC buka aurat. Betul? Nggak mungkin antum buang air sambil pakai celana. Buka. Bahkan mandi kita buka totality aurat kita. Oke? Maka bagaimana caranya supaya setan tidak cengenges ngeliatin punya antum? Hitam katanya. Kata setan tuh. Gimana? Maka dibutakan mata mereka. Dengan apa? Jangan lupa bismillah. Kata Nabi, satru ma baina ainul jin wa aurati bani Adam an yakula bismillah. Yang bisa menghalangi mata setan bisa ngelihat aurat antum sebelum masuk kamar mandi ucapkan apa? Bismillah. Lalu setelah itu berdoa untuk tidak diganggu mereka. Karena kita masuk ke tempat mereka. Doanya tidak asing. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa? Coba ulangi bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka di sini masuk kamar mandi jangan selonong boy. Pak Bu, berhenti dulu bentar. Sebelum buka kamar mandi, berhenti bentar. Ingat. Pertama apa? Bismillah. Setan gak akan lihat antum. Yang kedua, Allahumma ya Rabb. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus. Khubus artinya jin laki-laki. Jamak daripada khabis. Wal khabais jin wanita. Jamak daripada khabisah, jin wanita. Maka di sini berarti syait kita cuma nggak lihat aja, Pak. Ya, dan gak usah takut sama jin. Takut ente malah lebih dibuat takut lagi. Jangan takut, tantang aja kalau bisa. Tapi jangan juga ya. Pokoknya gak usah takut. Ya. Baik, maka ibu-ibu, bapak-bapak, anak ini jangan lupa dan insya Allah itu tidak asing bagi kita. Tinggal kita amalkan. Jadi gimana Pak Bu? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah untuk memejamkan mata setan. Yang kedua untuk agar kita tidak terganggu. Tayyib. Jangan lupa kaki kanan apa kaki kiri? Soalnya nih. Ya, tapi bukan anak-anak PAUD depan kita ini ya. Kata siapa ini pelajaran PAUD lah. Ini pelajaran yang hadirnya para sahabat mulia. Jangan dianggap remeh loh Pak. Ilmu nggak ada yang remeh. Kita ini kan antara dua. Antara tidak tahu atau lupa. Ya. Tidak tahu diajarin. Lupa diingetin. Sekarang babnya bab apa nih? Bab diajarin apa bab diingetin? Dua-duanya. Terkadang kita ini udah tahu Pak. Cuma ya selonong boy aja. Ya apalagi udah ngeliat istri dandan langsung aja cabut. Gaskeun cina. Lupa deh di sana ada adab. Ya, ada tuntunan, ada doa dan seterusnya. Baik. Kemudian Pak Bu, Nabi SAW dulu ini memang ceritanya yang ada zaman Nabi. Tapi di-compare ke sekarang pun boleh, baik. Nabi kalau dia datang ke suatu tempat, baik yang ada halangan atau di di tempat yang jauh dari pandangan, walaupun di padang pasir nggak ada halangan, beliau tidak mengangkat sarung atau pakaiannya, merosotkan pakaiannya kecuali sudah di tempat buang air tersebut. Memang dulu kan Bu, dulu pakaian di zaman Nabi seperti apa? Ada yang tahu? Kayak gini, koko. La. Celana gini, la. Tahu baju ihram, saya yakin semuanya tahu. Itulah pakaian di zaman Nabi. Paham ya? Pakaian di zaman Nabi, selendang dan sarung. Kayak antum ihram tuh, haji. Sehingga Nabi punten, kalau mau buang air, maka maka beliau duduk dulu, baru diangkat. Tidak diangkat dulu, baru duduk. Atau keburu terlihat.
Namun di sini tentunya ya di zaman ini hampir tidak jarang ya. Walaupun ada masih ada dolbon tadi masih ada. Nah, maka tentunya kita tidak membuka aurat nih compare-nya ke kita nih. Kecuali sudah betul-betul dipastikan pintu kamar mandi terkunci rapat. Betul? Ini mah pintu belum ditutup udah dibuka. Atau pintu belum dikeci rapat ente sudah buka aurat. Barangkali orang tiba-tiba ada yang kebelet nggak ngetuk dulu langsung. Antum lagi tidak menutup aurat. Ya? Maka pastikan. Atau antum buka bajunya di luar kamar mandi. No. Maka pastikan antum sudah di dalam kamar mandi, sudah dikunci, kecuali mungkin di rumahnya pastikan cuma istri antum doang. Mau buka di kamar pun sebelum masuk kamar mandi gak apa-apa. Betul? Walaupun adabnya tetap bukanya kalau tidak ada hajat di kamar mandi. Karena ada larangan kita telanjang untuk tidak manfaat, untuk telanjang untuk yang tidak manfaat. Allah lebih berhak kita untuk malu kepadanya, kata Nabi. Allahu ahaku an yustahiyya. Paham ya? Nah, jadi compare-nya ke dalam pembahasan kita, jangan buka aurat kecuali dipastikan Anda sudah masuk, Anda sudah tutup, Anda sudah kunci, betul? Apalagi misalkan di tempat pemandian umum, ya. Naam. Selanjutnya kaum muslimin yang keberapa ini? Yang kesekian lah ya. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Pastikan. Ini hukum asal, Pak. Ya. Oleh karena itu Allahul Musta'an. Pastikan WC antum ya. Walaupun di dalam bangunan. Ustadz, bukankah Nabi pernah ya, Ibnu Umar pernah naik ke loteng di rumahnya Hafsah. Hafsahnya itu, siapa Hafsah itu? Kakaknya. Dan istri Nabi dia. Gak sengaja melihat Nabi sedang buang air ngadap ke Syam membelakangi Ka'bah. Hadis ini diterjemahkan oleh para ulama. Bila di dalam bangunan masih tidak terlalu masalah. Bila di dalam bangunan. Tapi bila di luar sepakat para ulama makruh. Maka sebagian mengatakan haram. Namun wallahu alam, yang lebih hati-hati baik di luar karena yang di dalam sebagian membolehkan, ini khilaf para ulama. Khilafnya kencang, Pak. Namun sudahlah, kita keluar saja dari khilaf. Apa kata Nabi? Idza ata ahadakumul ghaid, bila kalian mendatangi tempat buang air kalian, fala yastaqbil qiblah. Jangan ngadap kiblat. Dalam riwayat ini wala tastadbiruha, jangan membelakanginya, ya, wala yuwalliha dhahrihi, ya, walakin syarriku au gharribu. Tapi ngadeplah ke timur atau ke barat. Loh, gimana Ustaz? Lah iyalah. Antum kan barat timurnya kiblat belakang Cina di Indonesia. Kalau di Madinah mana? Di sana adalah Makkah, di sana Syam Madinah. Di sana mah Syam. Apa ini? Berarti kan ke sana. Ini kan barat nih. Ini timur ya kan? Katakan ini barat, ini timur. Mekah di sana. Kalau Nabi di Madinah. Mekah itu arah mana berarti ini? Utara apa selatan? Pokoknya gini. Makanya kata Nabi, syarriku au gharribu. Ngadeplah ke timur atau ke barat. Antum jangan amalkan ini secara letterlek ya. Harus tahu dulu. Nabi perintahkan ke barat atau ke timur karena posisi kiblat Nabi berada di mana? Sonono. Mekah di sana, Syam di sana. Ya. Sementara timur dan baratnya bukan kiblat. Kalau kita ya beda hadisnya mungkin jangan dirubah tapi ya. Hadisnya jangan dirubah tapi maknanya inti substansinya larangan ngadep kiblat. Ya. Maka ibu-ibu ini ada Allahu Akbar. Tentunya ada kiblat tempat suci dan tempat kita beribadah menghadap Allah. Sementara mohon maaf buang air adalah dalam keadaan kondisi kita tidak suci dan menghilangkan sesuatu yang semua kita mengatakan najis dan menjijikkan. Nah, selanjutnya tidak buang air dalam keadaan berdiri. Oke, ibu-ibu. Namun Pak Bu jamaah,
larangan ini bukan mutlak. Bukan mutlak. Bila ada ilat. Apa ilat itu? Alasan. Apa alasannya? Bila menyebabkan tercipratnya air ke pakaian. Najis ke pakaian. Bila tercipratnya najis ke pakaian. Kalau dipastikan tidak terciprat, boleh. Mungkin maaf ya, sebagian kita kencing di lubang WC. WC duduk. Aman nggak? Aman Ustaz. Oke, nggak ada masalah. Atau bahkan di kita disiapkan apa? Tempat kencing berdiri itu ya. Aman? Aman. Nggak apa-apa. Nabi pun pernah, suatu saat Nabi SAW beliau buang air kecil di tempat sampahnya orang Quraisy. Di tempat sampahnya. Ya. Dan dalam keadaan beliau berdiri. Di situ dengan memastikan tidak terciprat. Maka kencing berdiri hukum asalnya boleh. Dan larangannya hadisnya dhaif. Hadis larangan berdiri kencing dhaif. Kalaupun misalkan kurang sahih, yaitu bila disenyalir bisa menciprati air najis ke badan dan pakaian. Ya, kalau aman nggak ada masalah. Jadi sekali lagi boleh kencing berdiri. Khususnya laki-laki. Adapun wanita susah kayaknya kencing berdiri. Ya, naam, khususnya laki-laki. Makanya kalau antum nanya, Ustaz, anak kencing di hotel atau di masjid atau di tempat-tempat yang di situ disiapkan kencing berdiri, is okay. Tinggal satu lagi aja. Adabnya apa? Pastikan aurat antum tidak terlihat. Pastikan aurat antum, aurat mughalladah, yaitu kubul antum tidak terlihat. Kemaluan antum. Berdiri boleh. Ustaz, orang lalu lalang boleh. Nabi pun pernah melakukan. Itu di tempat sampah sementara Abu Hurairah ya menghalangi Nabi SAW. Dan pernah nanti akan ada hadis bagaimana Nabi diucapkan salam ketika Nabi buang air kecil. Nabi tidak jawab. Ini menandakan bahwasanya boleh kita buang air di depan orang, di sekitar kita ada orang, buang air kecil tentunya ya. Dengan syarat aurat mughalladah kita terjaga. Paham ya? Nah, lanjut. Memegang kemaluan dengan apa? Tangan kiri. Tidak dengan tangan kanan. Oke? Naam. Ibu-ibu. Termasuk tentunya istinja. Kemaluan atau dubur. Untuk istinja. Awas ya. Gunakan tangan kiri. Kata Nabi SAW. Idza bala ahadukum. Kalau kalian buang air, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih. Maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya tangan kanan. Ya. Wala yastanji, jangan yaitu bebersih, cebok. Wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh bernafas di air. Oke. Di sini ada 3 larangan, perhatikan semuanya. 1, tidak boleh memegang tangan kanan. Kemaluan. Cebok juga tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh bernapas di air. Oke, tidak boleh bernapas di air. Contoh ya. Antum minum itu sunahnya 3 kali, Pak. Saya praktekkan ya. Bismillah. Teguk, jauhkan lagi. Bernapas. Teguk lagi, jauhkan lagi. Ya, tidak satu tegukan sementara ya. Sementara ente bengek. Ya. Sementara antum TBC misalkan. Setelah itu apa? Bekas airnya atau bekas gelasnya digunakan oleh orang lain. Khawatir saja. Termasuk Pak Bu jamaah, hendaknya kita tidak meniup air yang panas. Begitu juga makanan. Tunggu sebentar, sabar. Ya, sampai kita bisa memakannya. Taib. Jadi kenapa Pak Bu? Karena tentunya tangan kanan ini diperuntukkan untuk sesuatu yang lebih baik, bersih, mulia. Nah, makanya saya pernah nanya, ngerokok tangan kanan apa tangan kiri Ibu? Hoi. Hah?
Ayo, merokok tangan kanan apa tangan kiri? Tidak boleh tangan kiri. Kaki kiri. Ya. Merokok itu pakai kaki kiri. Injek, Pak. Nah. Ya. Dan saya mohon maaf nih, kalau boleh saya kasih nasihat. Wallahi ikhwan, tinggalkan rokok. Yang sahih rokok haram. Bukan makruh. Oke lah makruh. Tapi makruh itu apa artinya? Dibenci. Ente emang mau yang dibenci? Yang benci siapa? Lurah apa RT? Allah. Ini paling kan orang semuanya ini kan cuma makruh doang. Makruh. Ya, tapi makruh itu kan artinya dibenci. Tapi mau ente dibenci? Dibenci orang tua aja nggak mau gitu. Maka teman-teman yang masih ngerokok atau ibu-ibu yang masih punya keluarga ngerokok, hentikan. Ya, bahkan saya pernah bilang fatwa rokok ada di mana? Fatwa rokok haram ada di mana? Ya, di bungkusnya. Jadi yang berfatwa rokok itu haram bungkusnya, betul? Ya Allah ya. Ada orang kerongkongannya bolong, ada yang apa nih, dadanya hitam, ya. TBC, bahkan terakhir rokok membunuhmu. Waduh. Musibah, pembunuh dibayar bukan bayaran ya. Taib, ma'asal muslimin, ya. Salaman tangan kanan. Memberi orang tangan kanan. Makan yang baik-baik tangan kanan. Ya. Adapun yang buruk hendaknya kita hindari yang kanan. Taib, lanjut. Ya, Pak Bu, jamaah sekalian. Ada media pembersih. Tentunya sepakat media yang paling utama air. Nih. Alhamdulillah, nikmat Allah Akbar nih. Nikmat ya. Apalagi musim hujan nih, luar biasa. Nikmat air. Karena dengan air, Allah Akbar kehidupan berjalan. Taib. Salah satunya air liyutahhirakum bihi, kata Allah. Diturunkan untuk mensucikan, membersihkan. Taib. Namun, bukan berarti hanya air. Boleh bebersih dengan istijmar. Yaitu menggunakan batu. Atau yang bisa menggantikannya. Seperti apa? Batu. Apalagi tisu. Kain. Dulu suka ada cerita tuh. Yang dolbon tadi. Ya, cari air nggak ada, cari batu nggak ada. Apa coba? Batang pohon. Digesekin ke batang pohon. Ya, boleh. Ya, yang memang bisa membersihkan boleh. Tapi dengan syarat kalau menggunakan batu atau yang semisalnya itu minimal 3. Al-istitabatu bisalasati ahjarin laisa fiha raji'. Ya. Yaitu kita bebersih dengan 3 batu. Tidak ada roji. Apa roji? Tikring. Apa tikring? Tahi kering. Ya. Pas antum pegang ternyata itu tahi kebo udah kering. Haram. Karena yang kotor nggak bisa membersihkan. Ya. Maka jamaah batu. 3 batu Pak. 3 batu. Baik mohon maaf bersihkan buang air besar atau buang air kecil. Baik. Sebagian ulama boleh 1 batu tapi 3 sudut. Kalau memang memiliki sudut 3 boleh. Namun utamanya tetap 3 batu. Makanya kata Nabi, man istajmara bisa bila bebersih menggunakan air, menggunakan batu hendaknya falyutir mengganjilkannya. Tapi mengganjilkan dimaksud minimal 3. Ustadz itu pakai batu emang bersih? Ya sudah. Ustadz, kalau pakai batu kan maaf ya, dicium masih bau. Ya salah siapa dicium? Iseng amat. Ya, gak usah dicium. Yang penting ainnya, apa namanya ain itu? Jenisnya sudah hilang. Adapun dicium tidak bau ya jangan salah siapa dicium kan. Ya, maka sah. Tisu. Apalagi kita mohon maaf ya, subhanallah ya. Kita tuh kadang di hotel atau apalagi antum ke Eropa sana nggak ada air Pak. Di Eropa sana nggak ada air, jarang kamar mandinya. Mereka luar biasa. Kamar mandinya bersih tapi dubur mereka pada kotor itu. Nggak ada air Pak. Cuma tisu tapi ya sudah secara Islam sah.
pakai tisu, tapi berarti harus 3. Ya, tidak boleh kurang dari 3. Ya, 6. Maka di sini dua adab mengganjilkan dan nah kemudian pastikan bendanya itu bukan apa Pak? Yang dilarang. Yang dilarang ada 3. 1 tikring tadi. Yang kedua tulang. Yang kedua apa? Tulang. Kata Nabi, la tastanju birraus. Jangan kalian bebersih dengan tai kering. Walal idham. Begitu juga tulang. Sebagai pengganti batu tulang. Kenapa? Fa innahu karena itu zada ikhwanukum minal jin. Makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi tai kering khususnya tulang itu makanan saudara antum. Masya Allah. Tiba-tiba antum bikin rumah makan, resto, tulang lunak. Tulangnya pun dihantam, kasihan tuh jin gak kedapatan. Boleh Ustaz? Ya boleh. Cuma pelit banget antum. Ya sampai tulangnya dilunakin ya. Bakhil. Ya. Gitu. Naam. Yang ketiga yang tidak boleh apa? Sesuatu yang manfaat atau terhormat. Yang manfaat contoh apa? Apa? Roti tawar. Makanan. Teh cebok pakai roti tawar. Jangan. Itu nanti dikira selek nanti. Ya, cebok pakai roti. Pakai apa? Suapan nasi. Jangan. Nah itu ya. Yang manfaat. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terhormat. Contoh, na'udzubillah. Cebok antum pakai tisu tertuliskan ayat Allah. Ya. Pakai batu di situ misalkan ada terpahatkan nama Allah. Na'udzubillah. Bisa kufur kalau sengaja ya. Menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adab yang selanjutnya. Itu benar-benar mengosongkan. Ya. Benar-benar mengosongkan perut dan mengentaskan air yang keluar. Pak Bu. Iya. Mengosongkan perut dan mengentaskan air yang keluar. Iyalah nggak usah antum. Itu umum lah biasa ya. Masa setengah-setengah. Ya. Irit kan sayang tadi belinya mahal katanya. Makannya di mana? Makannya di restoran. Waduh langsung dibuang mahal sayang katanya. Ya usah totality dibuang. Nah bahkan usahakan jangan ada yang tersisa. Punten ya. Terkadang kita sudah buang air. Ya, lalu kita berjalan masih ada yang ceret keluar gitu. Ya, dari kemaluan kita. Maka itu pun hendaknya dihindari. Oleh karena itu, sebagai ulama, Syekh Utsaimin mengatakan, gitu, untuk mengeluarkan. Atau mohon maaf, memijat. Ya, dengan ringan, ya, tentunya. Allah menerangkan ini menunjukkan kesempurnaan dalam mensucikan. Oleh karena itu hendaklah seorang mengosongkan semua kotoran yang ada di perutnya dan berhati-hati agar jangan sampai tubuh ya terkena percikan air, kotoran tersebut. Demikian juga boleh menggerak-gerakkan atau sedikit menekan kemaluannya dengan jari untuk melakukan sisa air seni yang mungkin masih ada. Ya, khusus untuk laki-laki ya. Naam. Ya. Kemudian Pak Bu jamaah, hindari dzikir ketika buang air. Apapun. Makanya Nabi pernah diucapin salam. Assalamualaikum. Nabi lagi buang air. Jawab tidak Bu? Jawab jangan. La. Kata Nabi, idza wajadtani ala misli hadhil hal. Bila kau dapatkan aku lagi kayak begini, fala tusallim. Jangan kau ucapkan salam. Jangan kau ucapkan salam. Fa innaka in fa'alta dzalik lam arudda 'alaika. Kalaupun kau mengucapkan salam, enggak akan aku balas. Enggak akan aku balas. Kenapa? Aku dalam keadaan buang air. Enggak mungkin aku jawab salam. Makanya ibu-ibu ya,
secintanya sama suami, kalau suami lagi buang air ngetok kamar mandi jangan salam ya. Assalamualaikum, Ma. Iya buang air jangan. Ya. Karena dalam keadaan itu suami haram ya. Makanya Bapak Ibu sekali lagi termasuk tadi jangan lebay ya. Oh, Islami katanya. Ringtone-nya pakai qomat, pakai adzan, pakai baca Quran atau takbir, Allahu Akbar. Ya. Enggak boleh ya, Pak. Tidak adab ya. Ringtone antum apa? Jangan lebay, jangan alay. Jangan lebay, jangan alay. Yang lebay gimana tadi? Pakai baca Quran, pakai dzikir, pakai qomat, adzan. Yang alay, ya Allah goyang dompet. Ringtone-nya pakai pop, pakai dangdut, pakai rock and roll. Lah. Yang wajar saja kring sudah. Emang itu tidak bisa kita menghindar. Ya silent terus susah gitu. Maka kalaupun perlu ringtone, maka ringtone yang wajar-wajar saja. Jangan yang lebay atau alay. Ya. Naam, di pertengahan. Taib. Naam, kemudian ikhwani, dalam bab yang ke-19 20, tidak ngobrol, bicara, dan tidak bernyanyi dan bersiul. Oh, dua-duanya masuk kamar mandi, Pak. Ini yang nomor A, ini nomor B kamar. Lagi ngobrol, Pak. Ini mohon maaf ya, Muslim itu punya kehormatan, Pak. Harus dijaga. Jangan asal-asalan ini. Atau lagi bersiul, bernyanyi, bersenandung, Pak, lagi mandi, Pak. Ngundang setan. Ya, malah ngundang setan di kamar mandi, bernyanyi, bersiul. Dan ini kebiasaan orang fasik. Ya. Naam. Yang tidak boleh juga, ya Allah ini Pak, maaf ya, ini dosa mungkin ya. Masuk kamar mandi umum misalkan, bau rokok. Ternyata pusing, ngelepus sambil ngising dia. Masuk kamar mandi bau rokok, astagfirullah, nggak boleh. Ya, itu mencemari. Ya, mencemari udara. Saya pernah bilang kan motor 2 tak aja ini nggak boleh sekarang, betul ya? Motor King Cobra macam ini nggak boleh sekarang. Sekarang tak terus. Pakai mulut yang 2 tak ya. Maka jangan juga kita ya buang air sambil ngerokok. Baik milik sendiri atau milik orang. Ya, maka tidak adab ya. Tidak adab. Baik, maka sekali lagi hendaknya kita tidak boleh. Hadisnya dhaif betul tentang larangan buang bicara. Namun para ulama mengatakan naam sebagai bentuk menjaga kehormatan tidak berbicara, apalagi bersiul, apalagi bernyanyi. Bersenandung, sambil kita mandi sambil goyang-goyang, ya dana gitu. Yang edan nggak pakai celana gitu. Nah, kan? Gitu ya. Nah, termasuk ngerokok ya. Taib. Selanjutnya, Masya Allah Pak. Ya. Merasakan nikmat, menghadirkan nikmat dan anugerah Allah yang besar. Alhamdulillah. Makanya Pak, walaupun tidak ada sunnah secara khusus, secara umum boleh-boleh saja. Tapi jangan dianggap sunnah ya. Ente keluar kamar mandi, yang tadinya kebelet, jadi jas. Ya, kebelet buang air besar, kecil. Alhamdulillah, sambil megang perutnya kan. Naam. Maka kita hadirkan betapa besar nikmat Allah. Penyakit dan kotoran keluar dari kita dengan mudah. Betul nggak Pak? Yang lebih hebat lagi apa Pak? Antum tadi makan apa Pak? Makan apa tadi? Makan berbagai macam. Lalu diolah oleh pabrik buatan Allah tanpa antum sadar. Betul? Yang protein ke protein. Ya kan? Yang karbohidrat ke karbohidrat. Vitamin ke vitamin. Dibagikan tuh ke tubuh kita. Ampasnya dikeluarin. Siapa coba yang membuat itu semuanya? Jamaah siapa? Allah. Makanya ketika satu saja ada anggota yang trouble. Contoh empedu antum coba trouble. Ada masalah nggak dalam pencernaan? Musibah. Alhamdulillah. Ya Allah, kita enak makan sate. Bener nggak? Betul tidak? Makan sate, makan apa lagi? Gulai.
makan buah, makan nih. Tiba-tiba besok sudah keluar hampasnya, betul? Dan sudah dibagikan ke tubuh sesuai dengan kebutuhan kita. Nikmat apa tidak? Nikmat, alhamdulillah. Maka masuknya, proses di dalamnya, dan keluarnya, nikmat Allah, jangan sombong. Pas gitu maksiat lagi entenya. Kitanya ya. Maka ini sombong dengan Allah SWT. Taib. Kemudian Pak Bu Jamaah, tidak berlama-lama di masjid. Tidak, kok di masjid? Itu sudah mulai error ya. Tidak berlama-lama di kamar mandi. Ya Allah, itikaf. Kayak santri. Kadang-kadang santri luar biasa. Salah itikaf dia. Dibangunin subuh suruh ke masjid. Ternyata dia bismika Allahumma amutu di kamar mandi. Gak tidur, gak ke masjid. Itikaf dia di kamar mandi. Astagfirullah. Akhi. Subhanallah. Masjid, kamar mandi itu tempat kotor. Bahkan tempat syaitan. Antum di situ malah setengah jam, 2 jam. Ngapain tafakur? Gak usah dipikirkan, dikeluarkan aja udah. Maka tidak boleh Pak ya. Makruh walaupun tidak haram. Makruh. Ustadz kamar mandi Anda, Masya Allah ada ya. Sebagian antum rumahnya kan luar biasa mewah ya. Mepet sawah. Kamar mandinya kayak kamar hotel ya. Iya kan? Ada nggak kamar mandi yang kayak kamar hotel? Ada nggak? Ya salam. Ya 10 kali 10 kamar mandinya. Ya isinya ada ayunan. Istrinya berdua ayunan di kamar mandi itu. Ada betapnya Masya Allah. Wangi, ada bunga. Tetap dia kamar mandi. Tempat iblis. Walaupun dibuat, dimodif begitu indah, bersih, rapi, tetap judulnya WC. Nggak boleh itikaf di situ. Sebagian orang kan kamar mandinya Masya Allah buat main poli bisa. Ya, minimal main badminton bisa tuh. Ya kan? Maka jangan kita berlama-lama di sana. Baik. Kemudian membersihkan tangan setelah istinja. Naam tentunya. Jamaah. Dulu Nabi, ikhwani, kalau sudah buang air besar khususnya, Nabi gesekkan tangannya ke tanah. Ya, itu di sunnah Nabi itu, zaman Nabi. Untuk apa itu? Untuk memastikan bersih dan hilang bau. Karena dulu memang tanah ini sebagai media pembersih. Oke. Untuk membersihkan bakteri dan bau. Sebagaimana anjing pun kalau kita dijilat tuh. Kata Nabi bersihkan dulu 7 kali pakai tanah. Sisanya air sekali kan. Begitu. Disirtu cek orang Sunda namanya. Ya gitu ya. Disertu gitu kan gitu. Nah adapun alhamdulillah hari ini. Allah berikan kemudahan. Ada apa Pak? Ada sabun colek. Apa lagi? Ada sabun apa lagi? Ya sabun, pakai sabun ya. Jadi sekarang pakai sabun. Nah, maka maaf ya. Bersihkan tangan, bersihkan kemaluan, dubur. Jangan jorok. Ya, sudah mandi, sudah buang air. Kita diberikan kemudahan lebih oleh Allah. Bahkan Masya Allah disenyalir bisa menghilangkan bakteri apa? Lekboy apa biasanya Pak? Hah? Gitu silakan saja apa kebiasaannya ya. Ya detol mungkin ya. Dan seterusnya. Oke. Maka membersihkan tangan. Taib. Terakhir dan sebelum terakhir. Yaitu ketika Anda keluar dahulukan kaki kanan. Jadi jangan selonong boy. Berhenti dulu bentar. Ingat dulu aku mau ngelangkah nih keluar. Kaki yang mana? Di balik ke masjid masuk kaki kiri. Keluar kaki kanan. Musibah ini. Karena selonong boy aja baru ingat dia pas masuk tadi. Pas WC masuk kaki kanan. Keluar kaki lah. Ini jaga sembuh nggak nyambung. Ya, maka jangan kenapa? Karena keadaan di luar kamar mandi lebih baik daripada di dalam kamar. Lebih suci, lebih bersih daripada di dalam kamar mandi. Sehingga jangan lupa. Sambil melangkahkan kaki keluar dan Anda sudah keluar, Anda ucapkan ghufranaka.
Coba bersama-sama. Ghufranaka. Ulangi lagi. Ghufranaka. Apa artinya? Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Taib, kenapa minta ampun? Satu, karena Anda masuk ke rumah setan. Yang kedua, Anda tidak boleh berzikir di situ. Anda nggak zikir, nggak ingat sama Allah ente. Nggak ada tasbih, nggak ada takbir, nggak ada tahmid, betul? Yang ketiga, Anda berdoa. Sebagaimana engkau telah dibersihkan dari kotoran dohir. Mohon maaf ya, buang air besar, buang yang kecil bersih itu. Dari kotoran dohir di badan Anda. Anda pun meminta kepada Allah dibersihkan dari kotoran batin. Dosa. Paham ya? Itu hikmahnya 3. Anda masuk ke tempat setan. Anda tidak berzikir selama lisan secara khusus ketika kamar mandi. Dan yang ketiga, Anda sudah dibersihkan dari kotoran dohir. Anda pun minta agar dibersihkan dari kotoran batin. Itu dosa. Paham semuanya? Nah, hafidhakumullah. Jami'an itu dalam jilid yang kedua. Oke. Jilid yang pertama, babnya bab hammam, bab kamar mandi. Ma'asyal muslimin, di bab kamar mandi ini ada satu permasalahan. Nah ini, semoga antum sabar dengan bab ini nih, satu nih. Khususnya ibu-ibu. Ya. Larangan kaum wanita masuk ke tempat pemandian umum. Larangan wanita masuk ke pemandian umum. Lihat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yadkhulul hammam. Jangan masuk ke kamar mandi bi ghairi izarin, tanpa itu sarung penutup. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatahul hammam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan memasukkan sekali-kali istrinya ke kamar mandi umum. Man kana Abu Maryam. Mana Abu Maryam? Oke. Man kana yu'minu billahi akhir, fala yajlis ala ma'idatun tudari 'alaihi khamar. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk di tempat di situ dicucurkan khamar. Haram. Haram antum duduk di situ dicucurkan khamar. Apalagi antum mencucurkannya. Nah di sini ma'asal muslimin. Lalu kita bacakan hadisnya dulu. Nanti saya jelaskan. Ma min imra'atin tada'u siyaba khairu baiti zawjiha. Tidaklah wanita yang dia meletakkan bajunya di bukan rumah suaminya. Ila hatakat sitru bainahu wa bainallah. Maka terbukalah yaitu penutup antara dia dengan Allah. Allah berlepas diri darinya. Al-hammamu, hammam. Haramun, haram ala nisa'i ummati, atas wanita umatku. Oke. Pak Bu jamaah. Apa nih maksudnya? Apa substansi dari ini? Substansinya, ini penjagaan Islam agar wanita tidak terbuka aurat di depan laki-laki. Suci. Ya, sehingga wanita diharamkan masuk ke tempat-tempat yang disenyalir di situ auratnya bisa terbuka. Tapi Ustaz, waktu tempat pemandian umum di sini maksudnya apa? Satu tempat pemandian terbuka. Terbuka. Ya. Sumur misalkan dulu ya, walungan gitu kan. Yang kedua, mohon maaf nih. Kolam renang. Contoh. Campur laki-laki wanita di situ. Apalagi? Laut. Wanita di laut. Mandi di laut. Ya. Ada laki-laki enggak, Pak? Ada laki-laki di situ. Ya, ada laki-laki di situ. Maka wallahu alam, hendaknya antum hindari. Hendaknya antum hindari. Kecuali sesama wanita, itu pun tetap tidak boleh membuka auratnya yang mughalladhah. Aurat wanita sesama wanita, yaitu, maaf, dada sampai pusarnya.
Maksudnya mohon maaf ya. Payudara tidak boleh dilatih. Haram. Ya. Laki-laki, wanita dengan wanita. Apalagi dengan laki-laki. Ya. Sampai itu betisnya. Ya. Hati-hati. Ibu-ibu sekalian. Oh. Apalagi tadi di tempat-tempat yang umum. Ini dilarang bagi kita. Tapi Ustaz, maksudnya di sini kamar mandi umum? Saya terkadang di masjid nih. Ada untuk khusus laki-laki, khusus wanita. Nggak apa-apa kali ini. Di masjid, di rest area. Oh ini hamam laki-laki, ini hamam wanita. No problem. Apalagi tertutup. Apalagi masing-masing. Alhamdulillah. Aman, aman. Ya. Tapi kalau campur gimana Ustaz? Hamamnya laki-laki dan wanita. Hendaknya tidak. Walaupun lebih ringan. Selama masih dipastikan tertutup. Namun tadi di situ ada masalah campur bau laki-laki wanita di tempat yang biasanya terbuka aurat di sana. Maka kalau hamam mandi umumnya maksudnya adalah yang kayak gini nih di masjid, ini laki-laki, ini wanita, ya masing-masing dikunci, aman, tidak ada masalah. Tapi di tempat umum, di kolam renang, maaf ya, apalagi pakai baju renang yang kita lihat, naudzubillah ya, haram Pak. Makanya ibu-ibu punten ya, jangan pernah punya cita-cita putrinya jadi perenang ya. Haram tidak boleh. Haram tidak boleh. Ya. Atau pemain olahraga yang membentuk lekak-lekuk tubuhnya. Pemain basket misalnya. Atau yang lainnya. Walaupun menutup Ustadz, iya tapi dia nyetrit. Ya. Pakaiannya nyetrit haram. Wanita ada berpakaiannya 3+1. Ada berpakaian secara khusus 3. 1 lebar, 2 tebal. Yang ketiga menutup semua aurat. Yang keempat tidak pakai minyak nyong-nyong. Nggak pakai minyak wangi ketika keluar rumah. Semerbak. Harum. Nggak boleh, haram. Ya. Adapun memakai pakaian nyetrit. Membuka sebagian aurat. Oleh karena itu di sini. Ya Allah ini agak susah nih ya. Kadang-kadang kita mungkin sebagai punya kebiasaan Pak. Ke laut. Boleh ya ke laut. Tapi Anda jangan mandi. Biar aja suami Anda sama anak-anak Anda yang kecil-kecil. Putri Anda jangan diizinkan. Kecuali privasi cuma Anda dengan suami. Di tempat khusus di laut. Ya. Gitu. Ustadz gimana kalau ke lautnya pakai cadar. Pakai baju besar. Baju lebar. Renang gimana? Ada nggak Pak yang ke laut gitu? Di kolam renang pakai baju ngaji. Coba ada nggak coba ibu-ibu? Kalaupun ada, itu mending. Cuma tetap usahakan tidak. Usahakan tidak. Walaupun pakai baju lebar, baju besar, usahakan tidak. Kenapa? Tetap fitnah. Campur baurnya dengan laki-laki. Di mana? Di laut, di kolam renang bersama. Hatta walaupun tidak bersama, tetap jaga aurat dengan sebenarnya. Jangan pakai baju yang nyetrit. Mohon maaf ya. Kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Sesama wanita pun bisa menimbulkan fitnah. Ya, semoga Allah jaga kita semua. Ya, itu aturan main agama Allah. Semoga Allah sekali lagi menjaga kita semuanya. Baik, hafidhakumullah. Itu ikhwani yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, kita lanjutkan insya Allah nanti pada adab selanjutnya. Adab apa Bu? Setelah masuk kamar mandi apa? Buang air apa? Ada bersiwak. Ya, setelah itu nanti wudu, mandi. Ya, setelah itu nanti apa? Setelahnya kita pakai pakaian, ada berpakaian, ada adab di sini, ada berpakaian. Ya, jadi mohon maaf tidak sesuai dengan urutan abjad karena kita sesuai dengan urutan keseharian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Naam. Tafadhal di sisa waktu barangkali ada yang bertanya. Falyatafaddal. Naam. Ada yang bertanya dari bapak-bapak dulu? Silakan. Silakan akhi. Sebutkan namanya dari mana? Naam. Namanya real. Ya, kenapa enggak dolar? Oke, lanjut.
Udah umrah belum? Semoga ya, insyaallah supaya betul-betul pegang real. Naam, tafadhal. Naam. Ya. Naam. Ya, pertanyaan bagus. Hmm. Bayar pakai real ente bayar. Nah, nanyanya lebih dari satu bayar pakai real ya. Tai, silakan. Terus pertanyaan bagus. Yang pertama lupa apa pertanyaannya? Hah? Oke. Ya, antum di hotel, di kamar mandi umum, klosetnya ngadep kiblat. Maka caranya andaknya yang bergeser. Andaknya. Katakan mohon maaf ya. Dia ngadep ke sana, katakan itu kiblat. Ya sudah, anda begini duduknya. Ya, Anda tidak mengikuti arah kloset itu. Agar menghindari menghadap kiblat. Oke, yang kedua. Kidal. Pertanyaan. Kidalnya ini lumpuh apa memang? Kalau kidalnya lumpuh, udur. Tapi kalau kidalnya, sekidal-kidalnya tetap dia bisa menggunakan tangan kan? Ya, tetap haram, tidak boleh. Hadis di mana kata Nabi ada seorang sahabat makan tangan kiri, ada seorang munafik sebetulnya dia. Makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan kau pakai tangan kanan. Enggak bisa Rasul. Padahal Nabi tahu dia bisa. Makan kau pakai tangan kanan. Enggak bisa Rasul. Makan pakai tangan kanan. Enggak bisa. 3 kali Nabi perintahkan. Maka kata Nabi, lastata'ta. Kau tidak akan bisa. Subhanallah. Fama rafa'a yadahu ba'd. Dari semenjak itu dia kempeng, cek orang Sunda mah. Apa kempeng itu? Lumpuh dia. Dari semenjak itu dia lumpuh, tangannya tidak bisa mengangkat tangan dia. Gara-gara menolak, membantah. Oleh karena itu minum makan bukan sunnah wajib. Bukan makruh haram. Tapi betapa banyak karena kejahilan muslim masih Allah minum gelegek-gelegek kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena setan minumnya pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Sementara kita tidak boleh mengikuti langkah dan amalan setan. Paham ya? Awas pastikan. Maka nggak ada alasan anak kidal Ustaz. Betul, bodoh amat kidal mau nulis kek, mau ente badminton kek misalkan gitu ya. Tapi makanlah, minumlah. Jangan-jangan nanti salaman pun kidal juga. Nah, salaman dengan kidal. Tidak boleh. Ya. Terakhir, apa tadi maaf? Maaf, yang terakhir. Oke. Alhamdulillah. Pertama, akhi. Di dalam mandi, wudu, di dalam mandi besar, tidak ada yang kita baca. Apa yang dibaca? Tidak ada. Adapun yang sunnah, bismillah memang. Itu bisa kita baca sebelum kita masuk kamar mandi. Adapun mandi besar niat, betul, tapi niatkan di sini. Jangan-jangan masih nawaitu somagodin antum. Atau usolli. Atau nawaitu wudu'a, nawaitu ghuslal, dan seterusnya. Lah, itu malah tidak ada sunnah. Melafadzkan niat, selain mengucapkan bismillah kalau wudu dan mandi, itu tidak ada sunnah. Ya, awas ini kita ini nggak usah terlalu ngarang deh dalam agama. Betapa banyak orang yang cari pembenaran
Sekarang ini kan kita harusnya cari dalil baru amalkan. Tidak, ini beramal dulu lalu cari dalil. Cari pembenaran. Dan sampai botak jadi profesor kuadrat gak akan ketemu. Nabi ngajarin usolli fardul maghrib, nawaitu sama godin, nawaitul wudu'a, wallahi, anak tantang antum. Hadis yang mana yang ada Nabi ucapkan itu? Tidak ada. Saya ingin tanya. Bentar lagi ini adzan zuhur nih. Lalu antum bergegas mencari tempat wudu keran. Mau ngapain? Mau ngapain? Masing-masing tahu, yakin bahwasanya dia mau wudu, itulah niat. Itulah niat. Tinggal buka keran. Bismillah. Taib, setelah itu kita masuk ke masjid. Tiba-tiba didengar qomat. Lalu antum berbaris di belakang imam. Mau ngapain? Woi, ngapain? Nggak nonton imam. Lah, mustahil. Ente pasti niat mau sholat duhur. Itulah niat. Tinggal Allahu selesai. Makanya kalau antum baca bab sholat. Seluruh ulama dalam kitab fikih. Apa coba sholat itu? Sholat itu katanya perkataan dan perbuatan khusus dalam rangka ibadah. Diawali takbir, diakhiri salam. Sekarang tidak. Diawali usolli, diakhiri salam. Semua sepakat diawali takbir. Yang dikeraskan awal ucapan yang dikeraskan adalah takbir Allahu Akbar. Adapun niat itu sesuatu yang pasti. Dan masing-masing tahu dia sudah niat. Ya, keinginan kuat ingin melakukan sesuatu dilangsungkan dengan eksekusi itu niat. Saya ingin tanya, antum mau haji enggak? Woi mas, mau haji enggak? Yang belum haji khususnya. Mau, kapan? Entah kapan. Itu niat bukan? Bukan. Itu bukan niat, namanya azam. Azam. Ingin melakukan sesuatu tapi tidak langsung eksekusi, namanya azam. Mau kawin lagi enggak? Oh jangan itu ya. Sebagian kita, mau Ustaz ya. Cuma takut sama istri itu. Itu namanya azam. Ingin sesuatu, melakukan sesuatu tapi tidak langsung eksekusi, namanya azam. Aku besok insya Allah mau datang ke kajian. Niat apa azam itu? Niat. La azam. Ya besok aku mau kajian. Besok. Tapi antum masuk masjid mau ngaji. Apa namanya itu? Niat. Karena niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ingin melakukan sesuatu yang disertai langsung dengan eksekusinya. Nanti malam aku mau tahajud. Bukan niat. Itu azam. Tapi sudah wudu, ngampar sejadah, nggak usah nawaitu usolli, nggak usah. Hati antum kenceng mau tahajud, eksekusi langsung, Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu tidak ada bacaan. Ya, dalam wudu, di dalam mandi, sehingga boleh di kamar mandi. Nah, mengatakan, bolehkah kita mengikuti kajian Ustadz Sunnah yang mengatakan rokok makruh? Boleh, selama di Ustadz Sunnah. Tapi dalam bab ini dia kurang tepat. Saya bilang, jangan ulama yang berfatwa. Cangkangnya pun sudah berfatwa haram. Jangan cari ulama, jangan. Yang berfatwa rokok haram, cangkangnya. Betul? Betul? Jangan tanya ulama dulu, tanya cangkangnya. Sementara kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Allah yang larang. Dihalalkan yang baik-baik, dan diharamkan yang buruk-buruk. Sepakat rokok tidak baik. Makanya wasiat dan nasihat saya pun ya, jangan tersinggung nih. Ya, karena Allah wallahi, bukan karena benci atau nyinggung antum. Yang masih ngerokok tinggalkan. Wallahi, segera bertobat kepada Allah. Saya khawatir doa kita mungkin terhalang. Minimal kasihan istri cium antum bau asbak. Ya? Gitu ya. Nah, membaca doa masuk kamar mandi karena dikeraskan karena izin tuli. Waduh. Atau cukup dalam sajalah.
Membaca ya dibaca, bukan di hati, dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Tapi awas ya, pas mau masuk, bahkan bukan pas sudah masuk, Pak. Pas mau masuk. Antum berdiri sebentar, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Antum masuk dengan kaki kiri. Oke? Nah, kalau di tempatnya sepi, tidak ada laki-laki berenang, nggak apa-apa. Ya. Tapi dipastikan ya, bukan tempat yang terbuka orang lalu lalang. Sepi sih, tapi orang pada lewat. Sementara kita juga buka aurat. Maka intinya berhati-hati ya, karena substansi dari larangan itu bagaimana aurat kita tetap terjaga. Kalaupun ada satu orang Ustaz, saya belum selesainya bacanya nih. Kalaupun ada satu orang bapak-bapak tua, Bu, ibu yang nggak mau sama bapak-bapak tua, bapak tua itu mau nggak? Mau. Ustaz cuma kakek-kakek, iya ente nggak mau sama kakek-kakek. Ustaz cuma nenek-nenek, ya. Tapi kakek-kakek itu pengen sama Anda. Betapa banyak hari ini ya Allah, ini musim na'udzubillah diberita cabul, zina, bunuh, hamil dibunuh, dibakar. La ilaha illallah, musibah. Bahkan bapak ngambilin anaknya, kakek mencabuli anak SD. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semuanya ikhwan. Ya? Naam. Ustaz sedang antri wudhu dzikir, boleh tidak? Ya, sedang antri masuk toilet. Allah alam, selama area tersebut misalkan bukan area kamar mandi atau toilet, masih di luar, masih mungkin. Selama masih di luar, masih mungkin. Tapi kalau sudah masuk ke tempat kita buang air, hendaknya tidak. Hukum berhubungan badan di kamar mandi. Wallahu alam. Nah, kalau ditanya boleh, sulit mengatakan tidak boleh. Karena tidak ada dalil. Ya. Namun baiknya di mana? Ya baiknya di tempat yang lebih bersih. Yang di situ antum bisa mengucapkan bismika, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Maka mungkin jawabannya sisi mana yang lebih utama, yang lebih baik. Ya. Gitu. Khawatir setan cengangas-cengenges juga ngeliatin antum tuh. Ya, karena yang diceritakan dari Nabi adalah mandi bersama. Kalau mandinya bersama halal, thayyiban. Mandinya bersama itu justru menambah cinta, menambah keharmonisan. Tapi tidak pernah diceritakan Nabi berhubungan, wallahi, tidak pernah diceritakan Nabi berhubungan di kamar mandi. Namun hukum asalnya adalah tidak haram. Ya, tidak haram. Karena kalau haram butuh dalil. Dan juga butuh larangan. Ya, tidak ada larangan dan tidak ada dalil. Maka hukum asalnya ini urusan muamalah halal. Hanya saja tentunya mana yang lebih utama? Lebih utama di tempat yang lebih bersih. Naam. Ustadz menemani anak-anak tapi nggak ikut berenang. Apakah jika baju atau badan kita terkena air dari kolam tersebut, kolam renang, apakah termasuk najis? Tidak. Ya, jamaah, ya air kolam renang nggak najis. Najis itu kalau baunya berubah, kalau apanya, warnanya berubah, rasanya berubah. Dan kaporit itu bukan sesuatu yang najis. Bahkan Majelis Fatwa Singapura ketika mau keluar Airbus yang 2 lantai itu. Pernah naik Airbus 2 lantai, Pak? Yang 800, Allahu Akbar, terbang. Membawa 800 penumpang. Yang punya Singapura, yang paling dekat Dubai, Qatar, Indonesia belum. Khawatir ya turun Soekarno mebes. Ya. Nah, itu pernah dibahas oleh para ulamanya. Karena kapasitas membawa airnya untuk cukup tidak cukup, harus cukup, yaitu 200 liter.
Kapasitas membawa airnya 200 liter. Paham ya? Yang pakai berapa? 800 orang. Terus gimana caranya? Caranya, air itu yang sudah dipakai diputer lagi dan diolah lagi sehingga betul-betul keluar secara kesehatan sehat dan secara kebersihan kembali normal. Air sepiteng itu. Pertanyaannya, najis apa tidak? Jamaah, najis apa tidak? Tidak. Sah. Tidak najis. Kalau kembali kepada asal, ya secara kesehatan dan secara ya baunya hilang, rasanya hilang, warnanya juga sudah kembali normal lagi, sah. Makanya air-air ledeng di Jakarta itu dari mana cobanya? Sebagian adalah sulingan. Dari air-air yang buket-buket itu. Makanya terkadang bau kaporit ya. Sah anda itu? Sah. Ya dibolehkan. Nah, saya kira cukup ikhwani sampai sini. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaAllah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Berkah buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Amalkan ikhwani. Ya. Tinggal kita amalkan. Wassalamualaikum Muhammad subhanaka. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.